Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Setangkai Racun untuk Maduku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Perjalanan selama 3 jam itu menjadi tak terasa saat keduanya selalu asik bercengkrama. Dan akhirnya mereka sampai juga di sebuah rumah bertingkat 2 yang cukup besar. "Dek, itu siapa?" tanya Naufal saat ia melihat seorang perempuan yang tengah adu mulut dengan adik iparnya itu. Saat ini Bara dan seorang wanita yang nampak gugup itu tengah duduk di hadapan Naufal. Saat mereka tiba tadi, Naufal melihat langsung bagaimana interaksi keduanya. Dan kini saatnya Naufal untuk bermain peran. Berpura-pura tidak tahu apa yang tengah terjadi. "Jadi Bara, bisa kamu jelaskan siapa dia dan mengapa dia ada di sini?" tanya Naufal setelah diam beberapa detik. Sedangkan Hanum sudah berlalu ke dapur untuk membuat minum. Kenalkan Bang, dia Rani. Dia itu." Terlihat sekali jika Bara bingung memperkenalkan Rani sebagai apa. Dan melihat hal itu, Naufal akhirnya tersenyum sinis. "Calon istri keduamu? Apa aku benar Bara?" tanya Naufal to the point. Pertanyaan singkat namun mampu membuat Bara bagaikan tersambar petir. Ia tak menyangka jika Hanum akan menceritakan permasalahan rumah tangganya. Ia pikir Hanum akan menyimpan rapat apa yang terjadi di antara mereka dari keluarganya. Karena selama ini yang ia tahu jika Hanum selalu memendam sendiri permasalahan yang tengah mereka hadapi. "Kenapa kamu terlihat terkejut Bara? Oh, apa kamu pikir Hanum akan kembali diam dan kami tidak akan mengetahui perselingkuhanmu hah? Asal kamu tahu ya, sebelum Hanum mengetahui kebusukanmu sebenarnya aku sudah tahu terlebih dahulu," ujar Naufal santai. Lagi, pernyataan kakak iparnya itu membuat Bara terkejut. Tapi jika dipikir bagaimana mungkin selama ini Naufal diam saja, saat ia tahu jika adiknya tengah dikhianati. "Bohong. Lantas kenapa abang diam saja?" sangkal Bara setelah terdiam beberapa waktu. "Lalu aku harus apa? Langsung memberitahu Hanum tanpa bukti? Aku tidak bodoh Bara. Aku tahu benar jika Hanum begitu percaya padamu. Yang sayangnya seorang pembohong. Jika saat itu aku langsung memberitahunya, yang ada dia tidak akan percaya," sahut Naufal sinis. Sebenarnya Naufal memang sudah mengetahui perselingkuhan adik iparnya itu. Beberapa kali ia melihat keduanya tengah bermesraan di tempat umum. Bodoh memang. Mereka lupa jika bisa saja ada seseorang yang mengenal salah satu dari keduanya dan melihat perselingkuhan itu. Pernikahan Hanum dan Bara tidak disembunyikan. Jadi semua kolega yang mengenal keluarga mereka tahu benar siapa istri dari seorang Bara. Kedatangan Naufal saat Hanum masih di rumah bapak pun bukan hal yang tidak disengaja. Saat itu, sepulang mengajar ia mampir dulu ke sebuah kafe. Tak sengaja ia melihat Bara dan Rani tengah makan berdua. Lantas tanpa ragu, Naufal mengambil tempat yang tak jauh dari meja keduanya. Dari situlah Naufal tahu jika Hanum tengah berada di rumah bapak. Ia juga tahu apa yang terjadi di antara ketiganya. Namun ia tidak tahu jika selingkuhan Bara tengah hamil. Tanpa menunggu lama, Naufal pun bersiap untuk menyusul Hanum. Ia ingin mengetahui apakah Hanum akan jujur atau akan tetap bungkam seperti yang lalu. Dan ternyata semua Hanum ceritakan secara gamblang pada bapak dan bunda, membuat Naufal semakin meradang. "Sekarang katakan padaku, bagaimana bisa wanita ini ada di rumah adikku?" Itu Bang, kami sudah menikah siri 2 hari yang lalu," jawab Bara sembari menunduk takut. Suara pecahan gelas membuat ketiganya menoleh. Di sana Hanum berdiri dengan tatapan tak percaya. Bara pun semakin merasa bersalah pada wanita yang sangat ia cintai itu. Sungguh ia tak menyangka jika perselingkuhannya akan terbongkar seperti ini. Awalnya Bara mengira Hanum akan meminta dijemput olehnya,
Maka dengan berani ia mengambil langkah untuk menikahi Rani secara siri. Dan nanti saat Hanum meminta pulang, Bara akan berpura-pura untuk tidak lagi memiliki hubungan dengan Rani. Sungguh ia takut jika Hanum meminta cerai setelah mengetahui kebenaran ini. Ia akui jika ia bersalah, tapi saat ini hanya pernikahanlah solusi untuk masalah yang telah ia ciptakan. "Ah, maaf, aku terkejut sehingga menjatuhkan cangkirnya," ujar Hanum dengan suara bergetar. Siapapun tahu jika saat ini ia sedang tidak dalam kondisi yang baik. "Apa kedua orang tuamu tahu jika kamu menikah lagi?" tanya Naufal mencoba untuk tenang. Ia tak boleh langsung emosi. Ia ingin semua rencana berjalan dengan baik. "Tidak, Bang. Abang tahu pasti jika Mama dan Papa begitu menyayangi Hanum. Jika mereka tahu masalah ini, Bara takut Mama akan memaksaku untuk berpisah dari Hanum. Bang, aku sangat mencintai Hanum. Aku akui ini semua salah. Dan aku terima jika abang akan menghukumku. Tapi kumohon, jangan beritahu orang tuaku juga bapak dan bunda. Aku tidak ingin mereka memisahkanku dengan Hanum," ujar Bara membuat Hanum tak percaya. "Jadi Mama dan Papa tidak tahu pernikahan kalian, Mas?" tanya Hanum setelah sekian lama hanya menjadi pendengar saja. "Tidak, Dek. Mas yakin jika Mama atau Papa tahu kalau Mas menikah lagi, mereka akan menyuruhmu untuk menggugat cerai, Mas." "Mas tidak mau, Dek. Mas sangat mencintaimu. Tak ada sedikit pun niat untuk berpisah darimu. Lagi pula Mas sudah bilangkan jika pernikahan Mas dan Rani hanya sampai Rani melahirkan saja. Setelahnya Rani akan Mas ceraikan dan kita yang merawat bayi itu," ujar Bara membuat Rani terkejut sedangkan Naufal tak lagi dapat membendung emosinya. Satu pukulan telak mendarat di perut Bara, membuat Bara tersungkur dari duduknya. Naufal sang pelaku, kini berdiri menjulang di hadapan Bara. Satu lagi pukulan mendarat di tubuh Bara. Kali ini tepat di wajah membuat luka sobek pada sudut bibir Bara. Rani yang melihat Bara dipukuli sudah berteriak histeris. Sedangkan Hanum hanya melihat dengan mata berkaca-kaca. "Hanum, hentikan dia. Suami kita bisa masuk rumah sakit jika terus-terusan dipukuli begitu," ujar Rani pada Hanum. Mendengar Rani menyebut Bara dengan kata suami kita membuat Hanum sadar kini ia bukanlah satu-satunya istri seorang Bara. Dan hal itu membuat hatinya sakit. "Bang, sudah," ujar Hanum pada Naufal yang masih terus memukuli Bara. Kondisi Bara sudah kacau, dan Hanum tak ingin jika Bara sampai masuk rumah sakit. "Bang, Adek bilang sudah. Ingat janji abang tadi," seru Hanum sekali lagi. Naufal pun menghentikan aksinya memukuli Bara. Cukup puas karena ia telah meninggalkan beberapa luka lebam di tubuh Bara. Sedangkan Rani langsung berusaha untuk membantu Bara berdiri. "Sayang, kamu baik-baik saja kan?" tanya Rani kemudian ia memeluk Bara di hadapan Hanum. Hal itu membuat Hanum semakin merasa sakit. Ia tak menyangka jika wanita itu berani memeluk suaminya. Kini bukan hanya suaminya tapi juga suami dari wanita itu. Menjijikan. Bawa lelaki itu ke kamar. Lemah sekali baru begitu saja sudah tumbang, ejek Naufal. Mendengar perintah itu, Rani pun berusaha untuk membantu Bara berdiri. Namun, perkataan Naufal kembali membuat keduanya membeku. "Jadi Bara, kamu lebih memilih selingkuhan daripada adikku? Benar begitu?" "Tidak, Bang," sahut Bara lemah di sela ringisannya. "Lalu mengapa kamu diam saja saat tubuhmu dipeluk olehnya?" Sinis Naufal. "Lalu mengapa? Bukankah Bara itu suamiku juga?" Kali ini Rani turut bersuara, yang justru membuat keadaan semakin panas. Ya aku lupa. Kau adalah istri siri dari suami adikku. Seorang wanita yang begitu tega merampas kebahagiaan wanita lain demi membuat dirinya sendiri bahagia," sahut Naufal telak. "Bang sudah," ujar Hanum. "Jadi Bara, kau mau diobati oleh siapa? Oleh adikku atau wanita simpananmu itu?" "Hanum Bang, aku hanya ingin diobati oleh Hanum." "Dek, tolong obati Mas," pinta Bara pada Hanum membuat Rani marah. "Bara, kamu jangan bodoh. Kakaknya yang membuatmu babak belur seperti ini.
Ujar Rani dengan suara yang sudah meninggi. Wah wah wah, rupanya selain murahan kamu juga tidak tahu diri ya. Gara-gara siapa aku menghajar Bara? Sahutan dari Naufal membuat Rani yang akan kembali mengoceh pun terdiam. Dek, bawa suamimu ke kamar kalian. Ah, apakah kamar kalian sudah kau berikan untuk wanita simpananmu Bara? Tidak bang, tentu saja tidak. Kamar itu adalah hak Hanum sebagai nyonya di rumah ini. Bukan hanya itu, semua yang aku punya adalah hak Hanum. Sahut Bara mantap membuat Rani mendelik tidak suka sedangkan Naufal tersenyum jumawa. Bagus, setidaknya kamu masih tahu diri. Dan harus kalian tahu jika aku sudah memutuskan untuk tinggal di sini. Ujar Naufal santai namun cukup membuat Bara terkejut. Tinggal di sini bang? Tanya Bara memastikan. Kenapa? Kamu keberatan? Ah tidak bang tidak. Biar nanti Biksumi membereskan kamar untuk abang. Ujar Bara cepat. Bagus. Dan aku hanya mau kamar yang berada tepat di samping kamar utama. Ujar Naufal lagi. Kali ini membuat Rani langsung berteriak tidak setuju. Tidak bisa dong. Jika kamu di sana lalu aku akan tidur di mana? Terserah. Tapi aku hanya ingin kamar itu. Dan kamu Bara, jika kamu tidak bisa memberikan kamar itu untukku, maka jangan salahkan aku jika orang tua kita akan mengetahui perselingkuhanmu. Ancam Naufal. Tentu bang, biar nanti Biksumi akan membereskan kamar itu untuk abang. Sahut Bara ketakutan. Sungguh jika sampai kedua orang tuanya sampai tahu, maka keadaan akan semakin kacau. Oke, adek sekarang obati suamimu di kamar. Jangan lupa kunci kamar kalian. Takutnya ada orang tidak tahu diri yang akan mengganggu kalian. Ujar Naufal lalu melenggang meninggalkan mereka bertiga. Bara, aku. Ayo dek obati mas dulu. Ujar Bara memotong perkataan Rani. Hanum pun menurut. Ia memapah Bara menuju kamar utama. Tidak ada yang tahu jika diam-diam Hanum tersenyum penuh kemenangan. Ini baru awal. Nikmati semuanya hingga akhir. Di ufuk timur matahari sudah mulai muncul menggantikan tugas rembulan. Waktu masih menunjukkan pukul 5.30. Tapi dapur kediaman keluarga Bara sudah terlihat aktivitas yang cukup sibuk. Hanum sang nyonya rumah tengah sibuk membuat sarapan untuk keluarganya. Sedangkan di meja makan yang menyatu dengan dapur nampak sang suami tengah memandanginya dengan penuh cinta. Dek terima kasih ya. Ujar Bara tiba-tiba membuat Hanum menghentikan sebentar kegiatannya memotong bawang. For what? Tanya Hanum setelah diam sesaat. Kemudian tanpa menunggu jawaban Bara, ia kembali melanjutkan aktivitasnya. Semua, untuk semua yang sudah kamu berikan pada Mas, dan Mas bahagia memilikimu. Ucap Bara sembari memeluk Hanum dari belakang. Bohong, jika Mas Bara bahagia memilikiku, mana mungkin Mas Bara berselingkuh? Sahut Hanum membuat Bara tersenyum sendu. Maaf, Mas memang bodoh ya? Ah tidak, Mas serakah. Sudah ada bidadari seperti kamu di sisi Mas. Tapi Mas masih saja mencari kepuasan dari wanita lain. Sahut Bara sembari mengecup leher jenjang Hanum. Mas ini di dapur. Nanti ada yang lihat. Tegur Hanum. Ya biar. Mas kangen sekali sama kamu dek. Semalam Mas kan langsung tidur tanpa menyentuhmu. Sahut Bara tanpa rasa bersalah. Sedangkan Hanum hanya berdecih lirih. Ya karena semalam Mas kan habis minum obat. Jadi ngantuk. Ujar Hanum sekenanya. Bara hanya berdehem ringan untuk menjawab Hanum. Kemudian dengan lembut ia membalik tubuh istrinya itu agar menghadap padanya. Maaf. Maaf atas semua luka yang telah Mas berikan padamu dek. Maaf belum bisa jadi suami yang baik. Tapi bolehkah Mas egois? Setelah luka yang Mas torehkan padamu, Mas mohon tetaplah bersama Mas. Jangan pernah tinggalkan Mas. Mas begitu mencintaimu dek. Ujar Bara. Ia tatap mata teduh Hanum. Sungguh rasa bersalah itu menghantuinya. Membuat tidurnya tak pernah nyenyak lagi. Hanum hanya terdiam. Tak mungkin ia akan menjanjikan hal yang saat ini tak bisa ia janjikan. Karena biar bagaimanapun nanti, Hanum rasa ia tak akan sekuat itu untuk terus bersama Bara.
Bayang-bayang pengkhianatan yang dilakukan oleh Bara akan selalu menyertai langkah keduanya. Belum lagi hasil dari pengkhianatan itu akan tumbuh di antara mereka. Sungguh Hanum tak akan sekuat itu. Jadi ia lebih memilih untuk diam. Biarlah takdir yang menentukan nanti. Dek, kamu gak mau janji sama Mas? Ulang Bara karena tak mendapat jawaban dari Hanum. Mas, maaf. Hanum harus segera menyelesaikan pekerjaan Hanum. Nanti sebentar lagi Bang Rendra dan keluarganya akan datang. Ya maaf kalau Hanum lupa beritahu Mas perihal ini. Ucap Hanum membuat Bara terpaku. Bisa gawat kalau keluarga iparnya kemari di saat Rani ada di rumah ini. Apalagi mulut istri dari abang iparnya itu sangat pedas. Belum lagi abang iparnya yang kedua juga sudah tinggal di rumah ini. Perpaduan yang pas di antara keduanya untuk bisa membuat seseorang emosi karena ucapan mereka yang kelewat pedas. Bisa-bisa akan terjadi keributan. Kok kamu gak bilang sih, Dek? Bagaimana dengan Rani? Tanpa sadar karena terkejut Bara meninggikan nada suaranya. Mas, kamu bentak aku? Kamu marah karena keluargaku ada yang mau kemari? Lirih Hanum sendu. Mas, setelah sekian lama mereka tak mengunjungiku. Lebih tepatnya setelah kita menikah mereka tak pernah mengunjungiku di rumah ini. Apa sekarang saat mereka akan kemari kamu tak akan mengizinkan? Lanjutnya membuat Bara menghela nafas kasar. Dek, tapi bagaimana dengan Rani? Kenapa dengan istri kedua Mas? Kamu tahu kan kalau istri Bang Rendra itu? Kenapa? Oh, kamu takut kalau istri mudamu dianiaya oleh kakakku begitu? Segitu cintanya kamu sama dia sehingga kamu tak akan membiarkannya terluka sedikit pun, Mas? Padahal kamu tahu pasti jika saat ini aku sangat terluka. Tapi baiklah, jika memang kamu tak ingin keluargaku kemari, maka biarkan aku yang pergi mengunjungi mereka. Ujar Hanum membuat Bara seketika panik. Tidak akan ia biarkan Hanum keluar dari rumah ini lagi. Tidak, Dek. Baiklah, mari kita sambut keluarga Bang Rendra. Untuk hidangan biarkan Bik Sumi yang menyelesaikan. Sebentar lagi beliau tiba kan? Sekarang kamu ke kamar untuk siap-siap. Lagian Mas lihat ini tinggal sedikit lagi yang belum termasuk. Ayo, kamu mandi dan bersiap untuk menyambut keluargamu. Mas mau menemui Rani terlebih dahulu. Ujar Bara. Masih pagi dan kamu sudah akan membuat adikku menangis, Bara. Pecah suara membuat keduanya mengengok ke arah datangnya suara tersebut. Dan terlihat, Naufal tengah berdiri dengan menyenderkan bahunya pada pintu. Sedari tadi ia mengamati dan mendengarkan perdebatan keduanya. Namun ia sengaja diam saja. Ia ingin tahu bagaimana akhirnya. Dan sesuai prediksinya, Bara akan mengalah pada Hanum. Tidak, Bang. Hanya saja sekarang Rani adalah tanggung jawabku juga, Bang. Sahut Bara pelan. Ia takut jawabannya membuat Naufal marah sehingga ia akan mendapatkan perkataan menyakitkan dari abang iparnya itu. Decakan tak suka keluar begitu saja dari mulut Naufal. Abang sudah. Ini masih pagi. Lagian Mas Bara benar, Bang. Rani adalah tanggung jawabnya juga sekarang. Dan Hanum harus mulai terbiasa untuk berbagi. Mulai hari ini Hanum harus terbiasa melakukan sendiri hal-hal yang biasanya dilakukan bersama Mas Bara. Mulai hari ini Hanum harus terbiasa membagi perhatian Mas Bara dengan wanita lain. Mulai hari ini Hanum harus terbiasa melihat Mas Bara mengenggam tangan wanita lain. Mulai hari ini Hanum harus tidak bisa, Bang. Sakit sekali. Pecah tangis Hanum. Lalu dengan lembut Naufal menarik Hanum ke dalam pelukannya. Bang, Hanum harus terbiasa mandiri. Suami Hanum bukan lagi milik Hanum saja. Lirih Hanum pilu dalam dekapan Naufal. Bara hanya bisa mengepalkan tangannya menahan emosi. Sungguh ia merasa menjadi lelaki pengecut yang hanya bisa menyakiti wanita yang ia cintai. Hatinya ikut merasakan sakit saat melihat Hanum menangis pilu seperti itu. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa selain diam. Walaupun rasanya ia ingin memeluk Hanum. Sayang, dengar abang ya. Adek tak perlu risau. Ada abang yang akan siap menggantikan peran suamimu. Ada abang yang akan memberikan kamu kebahagiaan. Ingat janji abang. Apapun akan abang berikan untukmu agar kamu selalu bahagia. Ujar Naufal.
Bara yang mendengar janji Naufal pun merasa tak terima. Bagaimana mungkin abang iparnya akan menggantikan perannya sebagai seorang suami? Abang itu tidak mungkin, sahut Bara cepat. Apanya yang tidak mungkin? Kamu jangan lupa siapa aku. Untuk memberikan limpahan materi pada Hanum, hartaku lebih dari cukup, sahut Naufal sombong. Abang benar. Tapi untuk nafkah batin, tidak mungkin kan abang akan penuhi? Ingat bang, adik perempuan abang itu wanita yang sudah menikah. Jadi kamu pikir aku akan begitu mendamba sentuhan pada tubuhku begitu? Seperti itu kamu menilaiku, Mas? Apa di matamu aku ini sama dengan wanita murahan yang hanya mendamba disentuh oleh lelaki begitu? Potong Hanum kecewa. Sayang, bukan begitu maksud Mas Dek. Maksud Mas adalah... Cukup Mas. Hanum merasa cukup. Hanum tak pernah menyangka jika seperti itulah Hanum di mata suami Hanum. Hanum kecewa sama Mas. Ternyata kebersamaan kita selama ini tak cukup untuk membuat Mas mengenal Hanum seutuhnya. Ujar Hanum lalu meninggalkan dapur begitu saja, menyisakan sesal di hati Bara. Setelah perdebatan di dapur tadi, kini Hanum telah terlihat rapi dan cantik. Ia tengah duduk santai di teras belakang yang menghadap ke arah kolam ikan. Suasana sejuk yang menenteramkan itu harus kacau, karena kehadiran Rani yang tiba-tiba saja menampar Hanum cukup keras, sehingga menimbulkan luka sobek di ujung bibir Hanum. Kamu apa-apaan hah? Menyuruh Bara mengusirku dari rumah suamiku sendiri? Kamu pikir kamu ini satu-satunya nyonya di rumah ini hah? Jangan lupa jika aku pun nyonya di rumah ini. Cecar Rani syarat akan emosi. Sedangkan Hanum hanya memandang remeh Rani. Melihat cara pandang Hanum terhadapnya membuat Rani semakin emosi saja. Lalu tanpa pikir panjang ia tampar lagi Hanum sehingga menimbulkan luka baru di ujung bibirnya. Tak cukup sampai di situ, karena melihat tenangnya Hanum semakin membuat Rani marah dan mendorong Hanum hingga tersungkur. Rani, apa yang kamu lakukan hah? Teriakan dari Baras ketika menghentikan niat Rani untuk kembali melukai Hanum. Namun tanpa diduga Rani justru menangis keras membuat Hanum bingung. Bara, aku hanya mempertahankan hakku saja. Aku ini istrimu. Tapi kenapa aku harus pergi dari sini hanya karena wanita mandul ini? Ujar Rani dengan beraninya. Mendengar hal itu, Hanum seketika merasa hancur. Sebutan wanita mandul begitu menyakiti hatinya. Terlebih itu terlontar dari istri kedua sang suami yang kini tengah mengandung. Seketika Hanum merasa cacat dan tidak pantas berada di sini. Melihat wajah pias Hanum membuat Rani merasa besar kepala dan tanpa pikir panjang ia kembali memojokkan Hanum. Aku yang tengah mengandung anakmu Bar, tapi kenapa justru akulah yang harus keluar dari rumahmu? Ujar Rani seolah-olah dialah yang menjadi korban dan paling tersakiti. Karena kamu tidak pantas berada di sini. Pecah suara yang terdengar tengah menahan emosi itu membuat ketiganya menoleh. Dan di sana, berdiri seorang wanita cantik yang tengah menatap ketiganya dengan geram. Terutama pada Rani yang kini tengah bingung. Apa maksudmu hah? Siapa kamu bisa masuk rumahku sembarangan? Teriak Rani emosi. Enak saja kamu bilang aku tidak pantas di sini. Yang tidak pantas ada di sini itu dia. Wanita yang tidak bisa memberikan keturunan untuk Bara. Sedangkan aku adalah wanita yang tengah mengandung anak dari pemilik rumah ini yang otomatis aku adalah pemilik rumah. Jadi sudah seharusnya akulah yang berada di sini bukan dia. Cecar Rani. Oh ya? Rumahmu? Ini rumahmu? Yang benar saja. Ya Tuhan, apa dunia benar-benar sudah akan berakhir hingga ada manusia yang tak tahu diri sepertinya. Ujar wanita yang tak lain adalah Rizka, kakak ipar Hanum, istri dari Rendra. Kau begitu bangga menyebut ini rumahmu, hingga kau lupa jika rumah yang kau sebut milikmu ini adalah hasil dari merebut hak wanita lain. Setelah kau rebut suaminya, kini kau berniat untuk menguasai hartanya juga? Serendah itukah kamu sebagai wanita? Ya Tuhan, aku malu mengakui jika kita ini sama-sama seorang wanita. Aku tak pernah menyangka jika akan menyaksikan sendiri bagaimana seorang wanita menyakiti wanita lainnya. Tidakkah kau takut jika suatu saat nanti hal ini berbalik padamu? Lanjutnya tanpa jeda membuat Rani terperangah.
Berbalik? Maksudmu Bara akan menikah lagi dan mengkhianatiku begitu? Hal yang mustahil terjadi. Sahut Rani dengan sombongnya. Bara mencintaiku, kau tahu? Aku adalah satu-satunya wanita yang mengandung penerusnya. Hanya aku, bukan wanita lain. Jadi mana mungkin Bara akan meninggalkanku demi wanita lain? Bagus. Percaya diri itu baik, namun jangan lupa jika tahu diri itu penting. Cinta? Kau bilang Bara mencintaimu kan? Apa kau lupa jika Bara pun mencintai Hanum? Tapi nyatanya Bara dengan mudahnya berselingkuh dengan wanita lain. Aku ingatkan, takutnya kamu lupa akan hal ini. Bara dan Hanum telah menjalin kasih sebelum mereka menikah. Cinta yang kau agungkan itu sudah lebih dulu didapatkan oleh Hanum. Hanum sudah lebih dulu merasa dicintai sepenuh hati oleh Bara. Namun kenyataannya kini, cinta yang konon besar itu telah terbagi. Ujar Rizka kembali membungkam Rani. Aku saja heran apa yang dicari Bara dari wanita sepertimu. Dari segi apapun Hanum jauh lebih unggul daripada kamu. Oh, atau kamu duluan yang sengaja menggoda dan menjebak Bara sehingga perselingkuhan ini terjadi? Lanjut Rizka membuat Rani pucat sebab apa yang dikatakan Rizka adalah kenyataannya. Oh, kalau dilihat dari raut wajahmu, nampaknya apa yang aku katakan tadi adalah sebuah kebenaran. Bukan begitu Bara? Bara yang tiba-tiba saja disebut menjadi gelagapan tak tahu harus menjawab bagaimana. Posisinya kini serba salah. Ia tak ingin memperkeruh suasana. Tapi diam saja juga bukan pilihan yang baik. Bisa saja kekesalan kakak iparnya akan bertambah. Kenapa diam saja? Benar atau tidak jika kau digoda lebih dahulu oleh dia? Ulang Rizka yang mau tak mau harus diangguki oleh Bara. Dan hal itu membuat Rani merasa dipermalukan. Nah kan benar. Aku sudah menduga sih. Bagaimana mungkin Bara bisa berpaling dari Hanum? Kau sangat mencintai Hanum kan Bara? Iya kak, aku sangat mencintai Hanum. Hanya Hanum tidak yang lain. Sahut Bara tegas. Bara, apa-apaan kamu hah? Lalu bagaimana denganku? Teriak Rani tak terima. Ya harus tahu diri. Bukan, ini bukan Bara yang mengatakan namun Rizka. Masih dengan wajah angkuhnya. Rizka kembali memojokkan Rani. Kakak sudah, ujar Hanum setelah sekian lama diam. Ia sedikit merasa kasihan pada Rani yang sedari tadi dipojokkan oleh sang kakak. Sud. Adek diam deh. Ini urusan kakak. Lebih baik sekarang adek masuk. Obati itu luka adek. Sahut Rizka dengan suara lembut berbanding terbalik saat ia tengah berbicara dengan Rani maupun Bara. Tapi kak. Val. Bawa adek masuk dan obati lukanya. Kakak akan menyusul nanti setelah urusan kakak selesai. Titah Rizka yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Dengan sedikit paksaan dari Naufal, Hanum pun akhirnya menurut untuk masuk dan diobati. Setelah keduanya hilang dari pandangan, kini fokus Rizka beralih kembali pada Rani dan Bara. Kak, Bara. Aku belum mengizinkan siapapun untuk berbicara. Potong Rizka membuat Rani mendelik tak suka. Hei, siapa kamu sehingga merasa berhak mengatur kami? Ya Tuhan, masih belum paham rupanya. Oke, perkenalkan saya Rizka, istri dari abang tertua Hanum. Wanita baik yang telah kau sakiti demikian dalam. Bara, kakak tanya padamu, apakah kamu masih mencintai Hanum? Sangat kak, aku masih sangat mencintai Hanum. Sahut Bara tanpa ragu. Lantas kenapa kau mengkhianatinya? Maafkan Bara kak. Bara tahu ini kesalahan yang tidak akan termaafkan. Tapi Bara mohon dengan sangat tolong maafkan Bara. Kenapa kami harus memaafkanmu? Kak, tolong beri aku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku. Dengan cara apa Bara? Wanita yang menjadi sebab sakit hati Hanum sudah kau nikahi. Lalu bagaimana caramu menebus kesakitan Hanum? Bungkam, hanya itulah yang dapat Bara lakukan. Apapun yang ia katakan tak akan ada artinya untuk kakak iparnya ini. Kau tahu Bara? Hanum tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari keluarganya. Hanum selalu diperlakukan seperti putri.
Tak usah dipertanyakan lagi berapa banyak limpahan kasih sayang yang Hanum dapatkan dari keluarganya. Dia tak akan kekurangan jika harus berpisah darimu. Aku saja heran kenapa Hanum memilih bertahan, padahal luka yang ia dapat akan lebih dalam lagi. Dan kini, bukan hanya luka batin yang harus ia tanggung tapi juga luka fisik. Istri mudamu telah menyakiti fisik Hanum. Awalnya aku berpikir untuk mendukung Hanum, tapi melihatnya terluka karena istri mudamu membuat aku berubah pikiran. Aku akan berusaha untuk membujuk Hanum agar segera berpisah darimu. Aku tidak rela adik tercintaku terluka lebih banyak lagi. Tidak, Kak. Kumohon jangan lakukan itu. Aku tak bisa hidup tanpa Hanum. Lantas apa yang harus aku lakukan, Bara? Diam saja saat adikku menderita? Tidak, aku tidak akan diam saja. Tegas Rizka, kemudian ia melangkahkan kaki meninggalkan teras. Namun sebelum ia terlalu jauh melangkah, ucapan dari Bara membuat senyum kemenangan terbit begitu saja dari bibirnya. Kak, aku akan menceraikan Rani setelah ia melahirkan. Oh ya? Cemooh Rizka tanpa berbalik. Oke, anggap saja itu benar. Lantas apa jaminannya kamu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama? Aku mencintai Hanum, Kak. Sahut Bara yakin. Cinta? Cinta yang seperti apa? Oh, jadi kemarin-kemarin kamu tidak mencintai Hanum sehingga bisa berselingkuh begitu? Ucap Rizka menohok Bara. Kakak tahu sendiri kalau aku dijebak. Ujar Bara membela diri. Lalu setelahnya. Aku. Kenapa? Bingung? Ya karena setelahnya bukan lagi dijebak tapi karena kamu mau. Dan itu tak akan termaafkan. Sampai kapanpun bagiku kamu adalah pengkhianat, Bara. Dan seorang pengkhianat sepertimu tidak pantas bersama dengan adikku. Ujar Rizka. Apa kamu pikir Hanum sesempurna itu? Wanita yang tidak bisa hamil terlihat begitu sempurna di matamu, Mbak? Hah, buat orang lain wanita yang mandul adalah wanita cacat. Itu artinya adikmu tidak sempurna. Bukan Bara yang tidak pantas untuk dia, tapi dialah yang tidak pantas untuk Bara. Sahut Rani tiba-tiba. Tentu saja hal itu membuat Rizka segera berbalik. Masih dengan tatapan angkuhnya, Rizka berdecak sembari melihat Rani dari atas sampai bawah. Wow, jadi menurutmu wanita yang tidak bisa hamil adalah wanita cacat begitu? Tidak sempurna begitu? Tentu saja. Setiap orang pasti mau punya anak. Yap, tepat sekali. Setiap orang pasti mau punya anak. Dan tidak semua wanita beruntung untuk bisa segera punya anak. Potong Rizka. Dan akulah wanita beruntung yang bisa memberikan anak untuk Bara. Jadi sudah jelas jika akulah yang pantas bersama Bara. Aku yakin sekali keluarga Bara akan lebih memilihku untuk tetap jadi menantu. Karena aku telah memberikan mereka pewaris. Dan jika saat itu tiba, adikmu yang kau bilang sempurna itu harus rela berbagi segalanya denganku. Ah tidak, aku tidak ingin berbagi apapun pada orang lain. Jadi katakan pada adikmu untuk bersiap-siap jika nanti ia akan diceraikan oleh suamiku ini. Ujar Rani tak tahu diri. Ia tak sadar jika Bara sudah terlihat begitu emosi. Namun untuk mengeluarkan emosinya pada Rani tentu tidak mungkin. Mau bagaimanapun saat ini Rani tengah mengandung. Jadi Bara hanya bisa menelan bulat-bulat emosinya. Kau diam saja, Bara? Jadi itulah yang kau mau? Tanya Rizka pada Bara. Kak, aku. Jangan lupakan jika aku tengah mengandung anakmu, Bara. Aku bisa saja menggugurkannya saat ini juga. Ancam Rani membuat Bara terperangah. Ia tak percaya jika Rani mampu berkata seperti itu. Seolah-olah anak dalam kandungannya tidak berarti jika Bara tidak membelanya. Wow, luar biasa. Jadi begini sifat dari calon ibu anakmu, Bara? Sungguh miris. Kasihan sekali anakmu nanti. Aku yakin dia hanya akan mencintai anakmu jika kamu menurut padanya. Bara, selain pada anakmu aku pun kasihan padamu. Bagaimana bisa anakmu terlahir dari wanita sepertinya? Cemooh Rizka kemudian kembali melangkahkan kakinya menyusul kedua adiknya. Bara, kamu tidak serius akan menceraikanku kan? Kamu keterlaluan, Ran.
Sudahlah, lebih baik kita masuk dan bergabung dengan mereka di ruang keluarga. Aku tak ingin mereka semakin berpikiran buruk kepada kita. Terutama padaku. Aku tak mau abang tertuanya juga berniat memisahkan aku dan Hanum. Ujar Bara kemudian berjalan meninggalkan Rani. Memang kenapa jika kalian berpisah? Ada aku dan anak dalam perutku yang akan menggantikan dia, Bara. Tidak bisakah kamu sedikit saja menghargaiku? Kurang apa aku, Rani? Anak dalam kandunganmu. Belum pasti milikku, tapi aku bersedia menikahimu. Kamu menuntut untuk tinggal bersamaku di sini dengan dalih kehamilanmu itu. Dan aku menurutinya. Sekarang kamu, sudahlah, terserah kau saja. Sahut Bara putus asa. Aku tidak terima semua ini. Seharusnya aku mendapatkan semua perhatian Bara karena tengah hamil. Tapi gara-gara Hanum aku jadi tersisihkan. Aku harus mencari cara agar Hanum segera angkat kaki dari rumahku ini. Monolog Rani kemudian dengan langkah malas ia menyusul Bara. Di ruang keluarga terlihat Hanum dan kedua kakak lelakinya tengah berbincang hangat. Sesekali nampak Hanum memeluk lengan kakak tertuanya itu. Sedangkan Bara duduk diam di hadapan mereka. Melihat sisi manja Hanum yang selama ini tidak ditunjukkan padanya, membuat Bara merasa iri. Selama ini Hanum selalu bertindak sebagai wanita lembut tapi mandiri. Hanya Hanum tak mengikuti saran Bara untuk bekerja. Sehingga dalam pikiran Bara, Hanum adalah wanita malas yang hanya mau menerima uang darinya saja. Bara, saya sebagai kakak tertua Hanum ingin meluruskan satu hal. Saya ingin tahu, apa kurangnya adikku sehingga kamu menduakannya? Pertanyaan yang terlontar begitu tiba-tiba dari Rendra membuat Bara gelagapan. Tak pernah ia bayangkan akan mendapat pertanyaan menjebak semacam ini. Namun kemudian ia memutuskan untuk menceritakan semuanya. Bang, saat itu aku hilaf. Awalnya aku dijebak oleh Rani. Dan kemudian aku merasa bersalah padanya. Lalu rasa bersalah itu dimanfaatkan oleh Rani. Entah bagaimana hatiku saat itu. Karena rasa bersalah aku selalu menuruti semua permintaannya termasuk. Ya saya paham. Mau bagaimana awalnya? Saat ini kamu tetap bersalah Bara. Potong Rendra yang mengerti kelanjutan perkataan Bara. Ia tak mau Hanum mendengar secara gamblang apa yang terjadi antara Bara dan Rani. Ia tak ingin Hanum semakin merasakan sakit hati. Kami saling mencintai. Jadi tidak ada yang salah dengan semua ini. Sahut Rani yang tiba-tiba saja ikut bergabung dengan mereka. Melihat itu, Naufal langsung berdecak tidak suka. Ini urusan keluarga. Orang asing tidak perlu ikut campur. Sinis Naufal yang dihadiahi cubitan dari Hanum. Awe sakit dong sayang. Abang benarkan dia orang asing? Setidaknya untuk kita di sini. Bodoh amat jika dia istri kedua suamimu. Buat abang dia bukan siapa-siapa. Ujar Naufal sembari mengelus pinggangnya yang terasa ngilu. Abang Naufal bisa diam sebentar. Punya Rendra dengan suara dinginnya membuat Naufal diam seketika. Bisa gawat kalau abangnya ini marah padanya. Bisa berkurang jatah jajan dari kakak sulungnya itu. Ya walaupun tanpa diberi juga ia sudah bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi jika ada tambahan siapa yang bisa nolakan? Saya rasa kamu benar. Kamu dan Bara saling mencintai. Sahut Rendra pada Rani yang kemudian menerbitkan senyum penuh kemenangan dari bibir wanita itu. Ya, kalau Bara tidak mencintaiku tidak mungkin aku bisa hamilkan. Sahut Rani congkak. Tapi aku rasa kamu harus memeriksakan telingamu ke dokter THT. Kamu tidak dengar jika tadi Bara berkata hanya sekedar kasihan padamu Cemooh Rizka membuat senyum di wajah Rani hilang. Dan kalian percaya? Jika hanya sekedar kasihan, maka saat menyentuhku dia tidak akan meneriakkan namaku berkali-kali. Apalagi saat kami sama-sama. Cukup. Tidak usah diteruskan. Ujar Hanum membuat Rani semakin tersenyum lebar. Kenapa? Apa saat menyentuhmu dia tidak? Ku bilang cukup Rani. Aku tidak peduli bagaimana dia saat menyentuhmu. Potong Hanum. Menjijikan sekali. Kau begitu bangga telah tidur dengan suami orang lain sampai hamil begini. Ujar Rizka sembari memandang rendah Rani.
Siapa yang tidur sampai hamil dengan suami orang? Hah? Pecah suara yang mereka kenali membuat semua tersentak. Mama tanya sekali lagi. Siapa yang tidur sampai hamil dengan suami orang lain? Dan siapa wanita ini? Ini semua di luar dugaan. Kedatangan tak terduga dari seorang wanita parubaya yang tak lain adalah ibu kandung Bara, membuat suasana yang awalnya sudah tegang semakin tegang saja. Namun bagi Rani, ini adalah kesempatannya untuk memperkenalkan diri sebagai menantu baru, dan tengah mengandung cucu yang ia yakini sudah dinantikan oleh ibu mertuanya ini. "Halo Tante, Mama," sapa Rani dengan penuh percaya diri. "Mama, sejak kapan saya punya anak perempuan selain Hanum?" sahutnya judes. Tak pelak hal itu menimbulkan kekahan dari Rizka dan senyum puas dari Naufal. Sedangkan Rani mendengus malas. "Assalamualaikum Mama." Salam Hanum kemudian menyalami sang ibu mertua. Tak lupa memeluknya untuk melepas rindu. "Waalaikumsalam sayangnya Mama. Masya Allah putri Mama semakin cantik saja. Mama dengar kamu baru berlibur dari rumah besan ya. Gimana kabar besan Mama sayang? Kamu tega liburan gak ajak Mama?" rajuk Retno. Mama mertua Hanum. "Mama Retno mau liburan juga? Yuk ikut Rizka aja," sahut Rizka. "Eyalah ada Rizka, Rendra sama Naufal. Apa kabar kalian?" sambut Ibu Retno begitu mendengar suara Rizka. Tak lupa cipika-cipiki khas perempuan yang sudah lama tidak bertemu. "Kabar baik Mam. Mama Retno apa kabar?" sahut Rendra sembari mencium punggung tangan Retno bergantian dengan Naufal. "Seperti yang kalian lihat, Mama sehat sekali. Anak-anak apa kabar? Kok tidak ada yang ikut?" tanya Retno. "Mereka di rumah Bapak. Katanya mau menghabiskan waktu bersama Yangkung dan Yangti saja," sahut Rizka lalu terkekeh kecil. "Haduh iya, pasti seru sekali menghabiskan waktu bersama cucu," ujar Retno antusias. "Kapan-kapan aja kesini dong nak, biar Mama bisa main sama mereka," pintanya kemudian. "Mam," panggil Bara. "Ya," sahut Retno acuh tak acuh. "Apa kabar?" Salam Bara yang malah dihadiahi cubitan oleh Retno. "Anak nakal kamu ya. Rumah dekat dengan orang tua tapi jarang sekali ajak istri ke rumah Mama. Mama itu kesepian Bara. Kamu dong sering ajak Hanum ke rumah biar Mama ada teman ngobrol. Masa harus Mama yang kemari untuk bertemu putri Mama ini?" Keluh Retno membuat Bara dan Hanum meringis tak enak. "Duduk dulu Mam, masa kita ngobrol sambil berdiri?" ajak Hanum yang diangguki oleh Retno. "Mama mau minum apa? Biar Rizka yang buatkan," tawar Rizka namun ditolak oleh Retno. "Nanti saja, kita ngobrol-ngobrol dulu. Udah lama kan gak ketemu. Kamu sih jarang kemari," ujar Retno. "Profesi Rizka kan guru Mam. Kalau gak pas libur ya gak bisa kemana-mana. Mas Rendra juga gak izinin Rizka kesini sendiri. Dan buat dapat waktu yang pas kami sama-sama longgar itu susah sekali. Ini saja kami hanya bisa beberapa hari menginap di sini." Jelas Rizka membuat Retno menghela nafas. "Mama kesepian tahu. Kalau ada kalian kan jadi punya teman ngobrol. Mama itu sudah waktunya punya cucu." Celetuk Rani membuat Bara menahan nafas sejenak. Ia takut jika Rani akan membongkar pernikahan siri mereka. Bara tidak akan pernah siap dengan hukuman yang akan ia dapat dari orang tuanya. Kedua orang tuanya sangat membenci perselingkuhan. Apalagi saat ini Rani tengah mengandung. Sudah pasti sang papa akan marah besar padanya. "Heh kamu siapa? Kok ikutan ngomong?" celetuk Retno sinis. "Mam, jangan panggil saya Mama. Saya bukan mamamu," potong Retno tak suka. "Tapi kan emang Mama itu." "Mam, kenalkan dia Rani. Dia itu istri," ujar Bara menggantung. Sungguh ia takut untuk mengakui Rani. Sedangkan Rani sudah tersenyum pongah. Hanum cemas menunggu apa yang akan dikatakan oleh Bara. Jika Bara mengakui Rani saat ini, maka ia tak akan ragu meminta cerai saat ini juga. Dia istri dari rekan kerja Bara," ujar Bara kemudian membuat Hanum tanpa sadar menghela nafas lega sedangkan Rani mendelik.
Ia tak menyangka jika Bara tak mengakuinya sebagai istri. Sedangkan Naufal dan Rizka kompak berdeci sinis. "Pengecut," umpat Naufal lirih. Hanya dapat didengar oleh Rizka yang kebetulan berdiri tepat di samping Naufal. "Takutlah itu," sahut Rizka tak kalah lirih pula. "Lalu kenapa ada di sini? Mana suaminya?" tanya Retno. Itu suaminya," ujar Bara bingung tak tahu harus mengatakan apa pada sang mama. "Suaminya sedang keluar kota MA. Dia menitipkan Rani pada kami karena kami cukup akrab. Keluarga mereka jauh di luar kota sehingga tidak mungkin menitipkan Rani di sana," sahut Hanum tiba-tiba membuat Bara terkejut. Ia tak menyangka jika Hanum akan membantunya berbohong. "Merepotkan sekali," sahutan tak terduga dari Retno membuat tawa Rizka pecah seketika. Kenapa ketawa?" bentak Rani judes. Kenapa kamu membentak? Gak sopan banget kamu itu. Ingat di sini kamu cuma tamu. Jaga sopan santun dan juga harus tahu diri," ujar Retno santai. "Mam, sudah," lerai Hanum kalem. "Sayang, apa dia tidak mengganggu waktu kalian berdua? Mama takut kalian akan risih jika ada orang asing di rumah." "Tidak Mam, selain Rani. Mulai sekarang Bang Naufal juga akan tinggal di sini. Jadi ada atau tidaknya Rani di sini sama saja buat Hanum. Lagian Mas Bara kan sibuk terus Mam. Jadi gak ada bedanya juga. Hanum kan lebih sering di rumah sendirian." "Aduh Hanum manja." Retno yang mendengar aduan sang menantu langsung melayangkan tatapan tajam pada Bara. Sedangkan Naufal dan Rizka semakin senang melihat Bara yang akan kembali dimarahi. "Kamu itu gimana sih Bara? Masa istri cantik begini kamu sering tinggal pergi? Kalau kamu sudah tidak mau mending kamu biarkan Hanum mencari suami baru yang lebih perhatian sama istri. Atau Hanum mau mama kenalkan anak rekan bisnis papa? Mama jamin mereka jauh lebih baik dari Bara," ujar Retno membuat Bara terperangah. "Mam yang benar saja. Masa istri Bara mau mama jodohkan dengan orang lain sih? Dia istrinya anak mama loh. Tegas sekali mau membuat anak mama menjadi duda. Lagian Bara itu kerja bukan jalan-jalan." Rajuk Bara. "Ya daripada Hanum kesepian kan? Lagian mau kamu yang anak mama juga kalau kamu menyakiti Hanum. Mama tak akan segan memisahkan kalian dan akan membela Hanum," sahut Retno santai namun berefek besar untuk Bara. Kamu, siapa tadi namamu?" tanya Retno pada Rani. "Rani Mam. Aku itu bukan." "Rani, kamu boleh istirahat di kamarmu. Kamu kan lagi hamil jadi harus banyak istirahat," potong Hanum yang tahu niat Rani. Aku tidak." "Oh jadi kamu lagi hamil. Benar kata menantuku. Kamu harus istirahat. Lagi pula kenapa juga kamu gabung bersama kami di sini? Kamu kan bukan siapa-siapa," ujar Retno memotong perkataan Rani. Mau tak mau Rani harus menurut. Dengan sedikit menghentakkan kaki, ia meninggalkan ruang keluarga diiringi tatapan mencemooh dari Naufal dan Rizka. "Lihat saja Hanum. Nanti akulah yang akan ada di sana bersama mertua cerewet itu," gumam Rani. Bersambung. Terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.